Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Infinix Note 12, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 2,8 juta untuk kapasitas 8/128 GB dan 3 juta untuk kapasitas 8/256 GB. Di sini kita akan cari tahu sebagus apa HP ini dan kira-kira apa saja yang di-upgrade dari Infinix Note 11 atau Note 11 NFC sebelumnya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk urusan desain, Infinix Note 12 hadir dengan tampilan yang mewah serta nyaman digenggam karena ketebalan bodinya tidak sampai 8 mm dengan bentuk bodi yang flat atau kotak. Untuk letak sensor sidik jari di sini ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power yang dimana ini sangat mudah dijangkau. Lalu untuk slot SIM tray-nya ada di bagian sebelah kiri yang sudah menggunakan triple slot dengan model sandwich seperti ini. Lanjut untuk urusan audio, HP ini sudah dibekali dengan dual speaker output yang terletak di bagian bawah bodi dan atas jadi satu dengan speaker telepon. Otomatis suara yang dihasilkan bakal lebih keras pastinya. Lalu untuk tampilan depan atau layar, sayangnya HP ini masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen, yang dimana berarti tidak ada peningkatan dari Infinix Note 11 NFC sebelumnya. Jujur agak sedikit disayangkan di sini, padahal untuk look bagian belakangnya sudah kece abis. Lalu untuk panel layarnya, HP ini sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan resolusi yang sudah Full HD+. Jadi kalau untuk saturasi warna layarnya jujur sudah sangat memuaskan menurut saya. Karena terlihat ngejreng dan tajam, ciri khas panel AMOLED. Digunakan untuk berbagai kebutuhan juga sudah sangat memuaskan. Mulai dari scrolling sosmed, nonton film, bahkan buat main game sekalipun. Tapi yang sedikit disayangkan, untuk refresh rate layarnya hanya mentok di 60 Hz. Sama seperti Infinix Note 11 NFC sebelumnya. Untuk AOD atau Always On Display juga demikian, tidak ada peningkatan karena hanya bisa aktif selama 10 detik saja. Dan untuk urusan desain, di sini memang tidak banyak yang di-upgrade jika dibandingkan dengan Infinix Note 11 atau Note 11 NFC. Tapi kalau menurut saya, untuk desainnya ini sudah paket lengkap. Looknya cakep, kualitas layarnya juga bagus, dan sudah dilengkapi dengan dual speaker output. Kalau untuk masalah layar masih water drop screen, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Sedangkan untuk spesifikasinya, Infinix Note 12 memiliki kapasitas 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 5 GB. Dan untuk memorinya, di sini kita masih dapat space free-nya sekitar 109 GB saat HP baru diaktifkan. Lalu untuk chipsetnya dibekali dengan chipset MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Di sini untuk chipset yang digunakan ada peningkatan. Dari yang tadinya menggunakan Helio G88, sekarang menggunakan Helio G96 yang sudah sangat powerful di kelas harganya. Karena terbukti mampu menghasilkan skor yang tinggi saat pengujian. Untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 503 untuk single core-nya dan 1746 untuk angka multi-core-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark tembus di angka 331 ribuan. Dengan skor CPU di angka 96 ribuan dan skor GPU di angka 80 ribuan. Sudah mantep banget pastinya, karena skor yang dihasilkan tergolong unggul di kelas 2 jutaan. Geser ke bagian persensoran, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang cukup lengkap, hampir semua ada. Untuk sensor gyroscope di sini juga sudah hardware jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Di sini yang tidak ada hanya sensor NFC-nya saja. Lanjut kalau untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir karena Infinix Note 12 sudah dibekali dengan chipset yang sangat powerful. Dan dari beberapa merek lain yang menggunakan Helio G96 memang tidak usah diragukan lagi untuk performanya. Sudah sangat bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan, mulai dari yang ringan sampai yang berat sekalipun. Digunakan buat main Mobile Legends sangat mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga high dan frame rate juga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable menurut saya, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Grafiknya pun juga bagus, jadi makin betah untuk berlama-lama.
Dan buat kamu yang butuh game turbo atau mode game, di sini juga sudah ada. Jadi saat game sedang berlangsung bisa blokir notifikasi tidak penting atau sambil sesekali balas chat dari Ayang. Lalu kalau digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, Infinix Note 12 juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dan untuk setting grafiknya ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup memuaskan menurut saya. Grafiknya bagus, performanya juga lancar. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Sedangkan untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan pengalaman yang lebih. Walaupun untuk jangkauannya kurang luas menurut saya dan sedikit kurang satset. Untuk suhu dari HP-nya sendiri di sini terpantau hanya hangat, tidak sampai panas banget. Pokoknya mantep deh, dan bisa dibilang HP ini cocok buat kamu yang butuh performa lancar di kelas 2 jutaan atau yang hobi main game seperti ini. Geser ke bagian daya tahan baterai, kamu juga tidak perlu khawatir karena HP ini sudah dibekali dengan baterai yang lumayan besar, 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Yang dimana untuk isi daya sampai full 100% tidak butuh waktu yang begitu lama. Hanya 1 jam lebih, tidak sampai 2 jam. Jadi cocok banget buat kamu yang nggak mau nunggu lama saat sedang isi daya. Lanjut untuk urusan sistem, Infinix Note 12 sudah berjalan di Android 12, basis XOS 10.6. Yang dimana sudah paling up to date untuk saat ini. Di sini yang saya suka, UI-nya ini mampu memberikan user experience yang menyenangkan dan bikin betah. Karena memiliki tampilan yang sangat menarik, simpel, serta mudah dipahami. Dan untuk respon perpindahannya juga cukup cepat dari satu ke yang lainnya. Jadi berasa ringan aja gitu. Dan tidak cukup sampai di situ, pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Jadi tidak bakal bosan. Kalau kamu bertanya masalah fitur yang disediakan, di sini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti screenshot 3 jari, split screen, rekam layar, dan screen mirroring semua sudah ada di sini. Pokoknya cocok banget deh buat kamu yang suka HP dengan segudang fitur. Dan untuk urusan spesifikasi, ternyata di sini juga tidak banyak yang di-upgrade dari seri sebelumnya. Hanya kapasitas RAM yang lebih besar, chipset yang lebih powerful, dan versi UI yang lebih terbaru. Untuk selebihnya masih sama dengan seri sebelumnya. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bahas kameranya yang sudah dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh plus lensa AI atau QVGA. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan flash depan. Jadi sudah sangat bisa diandalkan untuk selfie di kondisi minim cahaya. Dan untuk megapiksel kameranya ternyata juga tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah cukup banyak, hampir semua ada. Tapi yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun depan. Lalu kalau untuk hasil kameranya di sini sudah bagus menurut saya. Gambarnya terlihat tajam dan detail. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Walaupun memang untuk tipikal warna yang dihasilkan terlalu ngejreng menurut saya. Tapi untuk kelas 2 jutaan cukup oke lah, masih bisa diandalkan. Lalu untuk foto menggunakan mode malam di sini juga sudah bagus karena gambarnya terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk kamera selfie-nya di sini juga sudah cukup bagus karena dibekali dengan megapiksel kamera yang besar, 16 megapiksel. Walaupun untuk saturasi warnanya sedikit terlalu putih menurut saya, tapi masih cukup oke di kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Infinix Note 12 di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup. Ini kondisinya pagi hari. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup. Dan di sini untuk perekaman video kamera depannya juga sama, bisa mentok sampai ukuran 2K atau 1080 di 30 frame per second. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, oke, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi video pembahasan kita tentang Infinix Note 12. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata tidak banyak yang di-upgrade dari Infinix Note 11 atau Note 11 NFC sebelumnya.
Dari segi desain dan tampilan, hanya look bagian belakangnya saja yang berbeda. Lalu dari segi spesifikasi, ada peningkatan di kapasitas RAM yang lebih besar, chipset lebih powerful, dan versi UI yang lebih terbaru. Dan dari segi kamera, di sini tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan. Tapi yang jelas, HP ini sudah sangat menarik dan worth it di kelas harganya. Terutama buat kamu yang lagi cari HP 2 jutaan, tapi sudah punya desain yang cakep, spesifikasi gahar, performanya juga lancar, dan kamera yang bisa diandalkan tentunya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang punya pendapat tentang Infinix Note 12 ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.